emosi-emosi itu tuh adalah a blessing in disguise juga gitu. Misery is a butterfly gitu kalau kita bilang ya. Imperfection kita, semua yang tidak sempurna dari kita itu yang membuat kita tuh raw gitu. Kita kompleks, kita bisa punya emosi gitu. Nggak kayak AI gitu. Tapi ya itu pertama kali adalah lo mau untuk menghadapi emosi yang nggak enak, feeling yang nggak enak, problem. Kayak semua itu harus bisa lo berani hadepin gitu. Jangan pernah kabur dari problem lo gitu. Distraksi sesaat itu cuma akan membuat lo makin feeling hollow gitu, makin kosong gitu. Karena itu gue bilang, lo distraksi sesaat, euforia, besoknya duar turun lagi, lo lebih crash. anxious lagi malah. Lo crash gitu Yes. kan itu. Hello, welcome back to Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Kali ini mau ngobrol dengan orang pertama yang udah 2 kali mampir ke podcast Anthem untuk sharing updated healing journey dan juga karya terbarunya. Please welcome Anindita, aka Sistine, aka Mbak Idit. Hai. Selamat datang lagi di podcast Anthem. Orang kedua banget ya, Nda? Iya, orang pertama yang kedua yang kalinya kedua. mampir. Iya, bener-bener. Gila, Kedua thank you so kalinya. much loh. Terakhir kan waktu itu bulan Oktober 2024. Tahun lalu ya. Sekarang udah bulan Juli 2025. Kurang lebih udah 9 bulan lah ya. 9 bulan ibu mengandung itu melahirkan anak. Dan lo juga nih setelah 9 bulan melahirkan karya baru. Tapi sebelumnya boleh dong updated healing journey-nya dulu nih dari Juli kemarin sampai sekarang. Dari Oktober. Dari Oktober 2024 sampai sekarang. Gimana journey-nya? Ada turbulence mungkin? Oh banyak. Pasti ada banyak. Maksudnya gini, gue selalu melihat healing itu part of life aja gitu. Karena pada saat lo berjalan dalam hidup, pasti kan ada masalah. Dari masalah itu gimana caranya kita menyikapi, dan pelan-pelan masalah baru ada, masalah lama juga masih ada yang belum selesai. Ya udah kita pelan-pelan bereskan satu persatu gitu, Nda. Tapi ya turbulence banyak lah, Nda. Naik pesawat aja banyak turbulence kan. Jadi selama 9 bulan tuh lumayan goncangannya. Oh iya. Pasti karena kan dengan kita hidup gitu ya, dengan kita level up, pasti juga cobaannya juga akan lebih banyak lagi gitu. Yang tadinya sebelumnya kita levelnya di sini, terus kita sekarang di sini, tentunya cobaannya juga lebih berat gitu. Nggak mungkin cobaannya lebih ringan, ya kan, Nda? Semakin naik tuh kan terpaan anginnya juga semakin kencang lah. Ya karena kalau kayak gue pribadi sih lumayan sih awal tahun tuh wah dang dudur. Iya. Kayak bener-bener rasanya di reset lagi dari nol gitu. Kayak apa yang udah gue pelajarin gitu kan, termasuk belief system itu tuh kayak dipertanyakan lagi gitu. Karena gini, lo kan hidup itu kan fluid nih. Semuanya tuh gak akan pasti gitu. Walaupun lo udah membangun suatu rutinitas, pasti ada aja gitu apa yang berubah, apa yang kejadian-kejadian baru yang di luar kuasa lo kan. Nah tentunya di situ gimana kita menyikapi, oh ternyata yang selama ini gue udah nyobain sembuhin, luka lagi nih. Tapi ya gak apa-apa gitu. Karena menurut gue itu perjalanan tuh memang harus dinikmatin aja. Dan buat gue tuh setiap ada masalah, oke, ini masalah baru, gimana nih cari jalan keluarnya, gimana nih gue menyikapinya. Dan yang gue belajar banget dari 2024 ke 2025 itu adalah gimana lebih berani untuk facing the fears, facing the problems, dan gak nyari distraksi, Nda. Instead of dulu 2024 mungkin gue masih yang udahlah party gitu, atau enggak udah kemana gitu, udah ini gitu. Jadi kayak kabur dari masalah sesaat. Kalau sekarang enggak deh, gue balik ke rumah, gue hadepin gitu semua pergulatan emosinya, semua problem-problemnya tuh gue hadepin. Dan gue gue coba lihat ke dalam, terus gue coba kalau bahasa masa kininya tuh grounding ya. Padahal sebenarnya tuh lebih kayak gue di rumah gitu untuk kayak menenangkan pikiran gue dan menghadapi gitu, instead of kabur dari
mencari distraksi dari problemnya gitu. Jadi rasa-rasa yang gak nyaman itu dihadepin, tapi itu luar biasa ya rasanya. Iya, itu sangat luar biasa karena dulu tuh kan enak ya kita bisa bisa ya udah cabut ke mana gitu, ketemu teman gitu, minum sama teman-teman gitu kan. Terus tapi begitu kita sampai rumah kosong lagi dan malah perasaannya makin tambah gak enak gitu karena kayak euforianya terus udah euforianya ngedrop, lo balik dengan masalah yang sama gitu. Jadi kayak terombang-ambing kan. Tapi kalau misalnya lo lagi ada problem terus lo hadepin, ya udah gue facing the problem nih, the fear, the emosi-emosi yang gak enak ini. Terus di situ lo bisa mencari clarity lah. Pada saat lo merasakan itu kan gak enak nih gitu. Kayak misal perasaan marah nih, gue pernah gitu ya. Satu hari gue marah banget. Sampai mau tidur masih marah. Terus gue mikir apa gue meditasi, apa gue berdoa, apa gimana gitu ya. Tapi masih marah juga ndak. Terus akhirnya gue pikir emang gue harus merasakan marah ini gitu. Biarin aja tuh sambil gue merasakan marah ini gue mikir apa ya yang menyebabkan gue marah. Problemnya sebenarnya memang menyebalkan gitu, tapi ternyata ada roots yang lain gitu, ada akar yang lain dari problem itu yang dimana gue menyadari bahwa ternyata ini kayak amplified, kayak jadi lebih besar daripada masalah yang ada, kemarahan gue ini, karena ada rasa-rasa mungkin trauma yang di masa lalu, di masa kecil gue yang menyebabkan gue bisa ngerasa ini nggak fair gitu. Padahal sebenarnya problemnya segini, marahnya segini. Pasti tuh ada sesuatu yang lain kan. Oh benar, ternyata gue merasa ada kayak side notes dari problem ini adalah gue merasa I was being treated unfairly gitu loh. Jadi mengingatkan mungkin pada masa lalu gue merasa gue pernah diperlakukan tidak adil dan tidak ada konklusi gitu dari situ. Berarti sekarang lo tuh kayak lagi di chapter kontemplasi sampai ke akar gitu ya. Betul, dan akhirnya gue merasakan aja, gue hadepin emosinya, dan dengan menghadapi itu ada clarity kan, ada clarity dan akhirnya tenang sendiri gitu. Pada saat clarity-nya muncul, ada ya udah jadi tenang, akhirnya gue bisa tidur, bangun tuh ada rasa marahnya masih ada dikit gitu, tapi udah lebih tenang gitu ndak, dan akhirnya gue bisa move on. Jadi itu yang gue rasakan, emang nggak boleh kabur dari rasa problem, gak enak itu ya. rasa nggak enak, problem, masalah tuh hadepin gitu. Emang pas menjalaninya nggak enak, tapi pasti ada jalan keluarnya gitu. Di setiap problem yang gue rasakan tuh, sesulit apapun pasti ada jalan keluar gitu. Walaupun memang nggak yang langsung kayak di film-film gitu, langsung kayak dapet jawaban yang jeger gitu instan ya? Nggak bisa. Emang sedikit-sedikit dikasih, tapi dengan sedikit-sedikit kita dengan usaha itu kita ada rasa puas gitu sama diri sendiri gitu. Ada rasa bahwa gue bisa menginikan masalah ini, dan kita juga jadi dewasa karena punya pengalaman kan. Pengalaman gimana cara ngehandle emosi seperti ini, ngehandle problem seperti ini. Jadi gue menikmati aja sih. Itu lo dari mulai kapan tuh menyadari itu? Kayak di awal kah atau baru-baru ini nih pertengahan tahun 2025? Apa ya? Jadi gue tuh orangnya kan curious banget ya, sangat ada apa tuh sih gue bertanya gitu, bertanya dan mencari jawaban di buku, di Google, di ChatGPT gitu kan. Gue selalu mencari jawaban pertanyaan gue gitu, dan gue mencoba hal-hal yang kadang-kadang tidak bukan gimana ya, perasaan atau energi itu kan kadang-kadang tidak terlihat ya. Jadi gue merasa ini kok gak bisa dijelaskan secara logis gitu. Sedangkan gue tuh kepengen apa-apa tuh jawabannya tuh make sense. Yang dimana gue bisa menyeimbang. Karena mungkin yang gue bilang itu human design gue tuh mungkin sangat logical dan solution finding gitu. Jadi gue selalu pengen cari jawaban logis yang bisa menenangkan hal yang jiwa gitu, emosi yang tidak bisa terukur gitu, yang tidak bisa terjawab dengan logika gitu kan. Yang kayak intangible lah gitu ya. Iya, intangible benar. Nah, di situ gue ngerasa kayak dari 2024 itu ada momen yang dimana gue akhirnya mencari ketemu orang lah, ngajak ngobrol orang yang
spiritualismenya tinggi kayak gitu. Gue ajak ngobrol gini-gini, terus ada beberapa penjelasannya dia yang oke, make sense, tapi terus ada juga yang kayak enggak sih, gue masih harus nyari. Terus itu gue nyari terus Nda. Dan di perjalanan mencari itu ada beberapa yang ini make sense nih, ini buat gue gampang diterima gitu. Kayak misalnya penjelasan kenapa orang gampang diganggu dengan energi-energi atau frekuensi-frekuensi negatif gitu. Ternyata karena dia sendiri nggak melatih frekuensi dan energinya dia supaya bisa di atas terus gitu. Dalam arti di saat lo susah pun lo masih punya frekuensi yang tinggi, dengan artinya ada gratefulness, ada rasa percaya diri bahwa ini problem ini akan bisa berlalu lah, badainya akan berlalu juga gitu. Itu kan frekuensi tinggi kan, walaupun lo lagi down gitu. Dibandingkan pada saat lo down, terus lo makin terpuruk ke dalam gitu, Nda, dengan rasa desperate atau merasa aduh nobody understand me gini. Itu kan frekuensi yang rendah gitu, dan lo akan gampang diganggu oleh, dan lo akan menarik frekuensi-frekuensi rendah lainnya gitu. Itu yang gue rasain, yang gue bilang gue nonton ada video tentang Ghostbuster, gimana kalau yang dibilang energi jahat kayak evil spirit itu ternyata dihitung tuh frekuensinya sama frekuensi emosi manusia yang rendah itu, yang tidak percaya diri, desperate, shame, guilt kayak gitu. Jadi gue selalu merasa oke, gue harus meningkatkan energi gue terus supaya gue nggak diganggu oleh frekuensi-frekuensi rendah ini gitu. Oke, kalau dari frekuensi rendah tadi kayak mungkin shame, guilt gitu, yang lumayan resonate sama lo nih yang mana nih Mbak? Yang mungkin lo pernah kayak lumayan lama gitu ada di frekuensi itu, yang kayaknya mau naikinnya tuh agak prosesnya panjang gitu. Guilt kali ya, guilt and shame, karena shame itu muncul dari perasaan guilt ya, kayak hopelessness gitu. Jadi gue merasa ada beberapa pilihan gue dalam hidup yang salah gitu ya. Dan gue merasa ada guilty feeling yang masih ada gitu, dan sekarang lagi berusaha gue coba untuk gue exercise untuk gue maafkan, let go. Karena toh gue udah bukan orang yang seperti itu lagi gitu, gue udah memperbaiki diri gue gitu kan. Nah cuma kan ada momen yang dimana pada saat lagi mengingat-ingat ada muncul gitu perasaan, momen yang dimana gue melakukan kesalahan itu, gue ada rasa shame-nya gitu Nda, yang kayak aduh malu deh, aduh ya ampun gini. Terus tapi akhirnya gue coba ya udah, it's in the past, ya udah gitu loh. Udah nggak serve gue lagi, ngapain gue pikirin gitu, move on lah gitu. Jadi emang mau nggak mau tuh harus praktis ya. Oh praktis. Gimana cara lo praktis tuh untuk memproses segala kayak emosi-emosi yang mungkin trap di dalam diri lo gitu, atau mungkin yang baru aja muncul atau trigger gitu. Apa ya? Gue tuh praktisnya dengan being mindful aja sih. Lebih kayak ada momen, ada perasaan yang nggak enak itu, gue selalu mencari, yaudah kita tarik nafas panjang. Aduh, itu dulu gue selalu mendengar kata-kata itu tuh kayak ini gimmick banget, atau enggak ini kayak wishy-washy banget gitu. Gue orangnya kan gitu ya, kadang-kadang mungkin karena banyak orang-orang dulu yang ngajarin seperti itu tuh terlihat wishy-washy dan terlihat tidak mengerti core-nya gitu. Lebih kayak ritual dan aksesorinya aja gitu. Jadi gue kayak tapi benar gitu. Ternyata pas gue tarik nafas panjang, gue pikirin, tahan, emosi ini emang ini emosi benar atau emosi yang tertrigger oleh sesuatu, atau ini jangan impulsif, udah tahan gini-gini. Akhirnya itu satu. Terus kedua, sholat sih Nda, itu lucu ya. Jadi kayak gue dulu selalu berpikir kayak ngapain sih kayak dipaksa banget gitu harus 5 waktu gini-gini, padahal kita ada kesibukan yang lain gitu kan. Tapi ternyata gue sekarang menemukan bahwa sholat itu buat gue bukan untuk cuma kayak sekedar mengikuti, kalau nggak sholat dosa, atau nggak ini kewajiban kok lo harus wajib karena nggak Tuhan marah. Menurut gue Tuhan itu adalah entity atau sesuatu yang perasaannya tidak sama dengan manusia gitu. Dia lebih mahal lah. Masa dia bisa marah sih gitu. Masa dia sama kayak ciptaannya gitu. Jadi gue berpikir ternyata sholat itu adalah untuk
melatih mental dan jiwa raga lo gitu loh. Jiwa bukan raga, melatih jiwa dan mental, dimana dengan lo disiplin, terus lo being humble pada saat lo sholat, lo kan humble, lo berserah diri, lo let go, itu kayak lo kayak di detox gitu. Dan memang buat gue nggak maksain harus 5 waktu, karena kadang-kadang ada momen yang dimana gue harus mengutamakan kewajiban untuk manusia ya, gitu, manusia lain gitu. Jadi gue tetap dalam sehari gue paksa untuk gue harus ini nih, untuk melatih disiplin gue, melatih mental gue, being humble, untuk nggak takabur. Kalau lagi happy jangan terlalu ini di euforia itu gitu. Jadi kayak reset, detox gitu udah. Jadi memang itu yang gue pelajarin. Jadi ya itu, tarik nafas, being mindful, sholat mungkin, karena memang gue taunya itu ya. meditasi itu pada saat gue setelah sholat biasanya gue zikir, meditasi gitu. Itu melatih melatih semuanya gitu. Habis itu gue ngerasa karena tiap hari dilatih, jadi lebih bisa mengontrol emosi, terus bisa juga lebih bisa kayak kalau lagi gue udah gak insomnia lagi. Karena ya itu habis selesai, biasanya apalagi kalau salatnya malam ya, sebelum tidur, habis itu kayak udah relax ya. Relax, terus kayak zone out aja gitu. Paling baca buku bentar, dengerin nonton video-video ASMR gitu, bisa tidur langsung. Padahal dulu gue bisa gak tidur sampai jam 6 pagi gitu-gitu. Itu karena overthinking ya? Iya, karena banyak noise ya, banyak suara-suara dan banyak kebisingan di otak yang gak di detox itu loh, gak di regulate gitu. Jadi itu yang itu secara logis gue menjelas ini untuk diri gue sendiri ya, maksudnya gue karena orangnya harus ada penjelasan logis, jadi gue itu secara logis begitu gitu. Jadi banyak improvement nih sebenarnya ya, untuk lifestyle lo. Betul gue udah apalagi masalah tidur ya kan. Itu ngebantu banget. Gue kayak wow, ini akhirnya setelah bertahun-tahun gue insomnia, yang cuma tidur 2 jam cuma gitu-gitu, ini bisa tidur jam 10 tuh udah tenang tidur. Paling mentok itu pun karena gue paksain, karena gue lagi baca buku yang kayak seru nih gitu, jam 1, tapi ya udah tidur gitu, nyenyak. Pagi tuh juga langsung body clocknya langsung yang kayak bangun tuh cerah ceria aja. Tapi kan emang kayak setiap manusia gitu ya, ada aja pasti trauma yang tersimpan gitu kan di dalamnya, kayak trapped emotion gitu. Nah, ketika lo udah mulai improve your lifestyle, terus udah punya healing method yang baru lah gitu ya, yang kayak lo disiplin lakuin bahkan tiap hari, lo kayak ada findings gitu gak sih yang baru nih tentang mungkin trauma yang kesimpan di lo selama ini gitu? Ada gak kayak finding baru tentang diri lo? Banyak. Jadi gue banyak tahu. Banyak? Karena maksudnya satu-satu, ini karena gue begini dulu, gue masalahnya begini dan ini belum terselesaikan, karena gue orangnya selalu mencari konklusi gitu kan. Dan belum ada jawabannya nih, belum ada ini gitu, karena gue selalu pengennya ada solusi kan. Nah, itu yang gue sekarang belajar let go, surrender aja, ya udah. Kadang-kadang kayak Anais aja tuh banyak ngajarin gue, Mam, you cannot change people gitu loh. You cannot expect them to agree with your your way of thinking. Jadi and then you also don't agree with many people gitu loh. Jadi ya udah, let go aja gitu. Dan gue pikir iya sih, benar juga, ya udahlah. Kadang-kadang kalau emang ini ya putus, cut aja gitu. Ya udah. Dan tapi emosi yang ada itu masih harus gue regulasi terus gitu loh, karena masih kayak penasaran gitu loh. Trigger tuh masih suka ada aja gitu ya. Trigger kebanyakan sih ya itu, yang kalau gue merasa ada sesuatu yang di treat unjust, nggak fair gitu, nggak adil gitu, itu gue langsung ngerasa kayak gitu. Nggak cuma dengan diri gue ya, tapi kayak ngelihat berita atau current events gitu, kayak misalnya apa yang lagi terjadi di dunia, terus ada suatu ketidakadilan yang ini, gue tuh bisa kayak obsesi banget gitu, Jadi kayak isu yang paling sering
jadi trigger buat lo tuh isu tentang ketidakadilan. Ketidakadilan dalam apa nih? Macam-macam ya, maksudnya gini, kayak misalnya orang dituduh atau diperlakukan tidak adil oleh oleh sekelompok orang, dan dia tidak bisa membela dirinya karena dibikin misunderstood gitu loh, ngerti kan hal-hal seperti itu. Jadi which is itu yang gue ngerasa kayak gitu. Banyak lah gue suka jadi ikut obsesi, ikut misalnya kayak ada trial apa gitu, gue jadi ikut obsesi ininya, atau enggak ngeliat satu orang yang kayak gue merasa nih orang he or she doesn't deserve to get the acknowledgement gitu. Gue juga jadi kayak berasa gitu tertrigger. Tapi akhirnya gue pikir ya udahlah, mau diapain gitu. Karena kita nggak bisa ngontrol yang di luar diri kita kan. Dan itu kan sebenarnya cuma cerminan aja. Kenapa kita bisa kayak resonate banget sama hal itu, karena itu kita juga, merasa kita yang kita yang lagi diperlakukan nggak adil gitu. Dan mungkin kaitannya sama trauma di masa lalu gitu. Nah, apa yang lo lakukan ketika lo lagi ke-trigger untuk obses gitu? Obses untuk kayak ikut ngerasain ketidakadilan itu, sementara lo tahu itu ya itu sebenarnya cerminan dari dalam diri gue aja sih. Gue mungkin pernah ngerasa kayak gitu. Lo do something gak sih? Ada, biasanya nelpon orang yang kayak teman dekat gitu, yang gue tahu nggak akan ngejudge gue untuk perasaan gue seperti itu gitu, satu. Dan akhirnya setelah mengeluarkan itu gitu kan agak lebih tenang, karena gue merasa ini safe space gitu kan. Kedua, biasa gue nulis. Nah jadi di notes di handphone gue tuh banyak banget gitu yang tulisan-tulisan gue yang lagi itu gue tulis di situ, jadi kayak potongan-potongan lirik. Dan akhirnya kadang-kadang suka gue kembangin untuk jadi lirik lagu, atau enggak cuma jadi puisi doang, gue post di Instastory gitu. Jadi kayak gue kayak membuat suatu terapi bahwa setiap gue punya ini, gue bentuknya dalam puisi, supaya mungkin gak jadi kayak terlalu personal, ini tentang gue, ini tentang ini. Tapi kalau puisi itu kan lebih kayak semacam art form gitu, yang bisa tulisan yang mungkin orang lain juga bisa relate gitu. Jadi ya udah, itu terapi gue tuh ya gue nulis. Kalau lo lihat di Instagram gue tuh di highlights ada words gitu kan, ada di highlights gue itu isinya tulisan-tulisan gue yang sepotong-sepotong di mana gue lagi tertrigger itu jadi gue tulis. Tapi terus kadang-kadang gue hias pakai backgroundnya apa gitu-gitu. Jadi biar biar jadi sesuatu yang bukan cuma kayak validate my feeling please gitu, tapi juga sesuatu yang gue memberikan ke luar, mungkin bisa menginspirasi gitu loh, atau mungkin orang juga bisa feel relatable gitu dengan apa yang gue tulis. Dan memang ternyata banyak gitu yang Kak, aku ngerasa bener banget loh, aku ngerasa ini begini-gini, ini bener banget, aku boleh repost ya, kayak gitu. Jadi itu akhirnya gue pakai buat terapi gitu, terapi diri gue sendiri sih. Rasanya apa setelah itu, setelah lo kayak udah nyalurin yang keresahan lo itu lewat bikin puisi, lewat lo nulis gitu, lega, kayak terselesaikan-kah? Atau ya tetap kalau ada berita-berita kayak gitu lo kadang masih gue malu gitu? Kadang gue suka kayak abis itu ada kayak embarrassment yang kayak munculnya belakangan gitu, kayak aduh kok kayaknya gue terlalu kelihatan. Karena gini loh, gue orangnya private kan, jadi gue tuh gak terlalu suka oversharing life yang kayak gitulah di sosial media ya. Jadi kadang-kadang gue mikir ini orang bisa jadi nyanyi mikir gue itu gue lagi gitu-gitu, suka ada kayak. Terus habis itu gue mikir padahal emang iya, cuma maksudnya dalam bentuk yang puisi atau kata-kata atau kayak gitu ya. Terus akhirnya gue mikir ya udahlah, toh ya udah, terus mau gimana, orang berpikir ya udahlah. Why do I have to be someone else yang hanya untuk membuat orang lain happy gitu. Padahal toh juga gue di tulisan itu tidak menyerang siapa-siapa atau membuat jahat ke orang gitu. Yang penting intentionnya sebenarnya kan. Tapi menurut gue itu emang perlu dilatih sih. Karena kalau enggak kita jadi nggak bisa berekspresi betul, gitu. Betul. Sedangkan yang kita ekspresikan itu kan sesuatu yang emang beneran dirasain dengan tujuan ya untuk mungkin meregulate juga. Betul. Jadi sebenarnya kayak buat gak enak itu. Karya itu kan adalah curahan emosi ya, karya seni ya. Mau lukisan, mau apa, itu kan kadang-kadang ada yang kita nggak bisa
ekspresikan, atau nggak mungkin daripada jadinya negatif dicurahkannya menjadi suatu karya gitu. Itu yang gue rasakan emang bagus sih untuk terapi juga gitu, untuk ngebantu ngeluarin semua energi-energi yang muncul gitu, emosi-emosi yang muncul gitu. Oke, tapi lo pernah nggak menggunakan art tuh untuk kayak ngedistract gitu? Karena kan sebenarnya balik lagi emosi yang gak enak itu ya sebaiknya gitu kan harus kayak diproses dengan mungkin contemplate gitu, terus kayak emang bener-bener dirasain. Pernah gak sih kayak dulu aduh gak enak banget nih terus kayak terus ngelakuin gambar apa gitu gitu? Enggak sih, kayaknya nggak Oke. pernah deh. Berarti proses Cuma nulis aja sih kayaknya kebanyakan deh. Kebanyakan kayak karena itu kadang-kadang gini, menurut gue emosi-emosi itu tuh adalah a blessing in disguise juga gitu. Karena itu membantu kita untuk jadi keluar gitu loh. Kalau lo lagi happy ndak, kadang-kadang ya udah nggak bisa. Gue malah kadang-kadang ngerasa ya itu kalau lagi gitu tuh merasa berkecamuk di dalam diri itu kan sulit kan lo channeling outnya kan. Jadi ya paling gampang dengan nulis gitu. Dan itu yang buat gue nulis gitu kan. Jadi blessing in disguise gitu. Kadang-kadang misery is misery is a butterfly gitu kalau kita bilang ya. Iya kan? Oke. Karena cantik gitu, indah, tapi juga it's very melancholic juga gitu. Oke, dan mostly kalau karya-karya lo tuh di create-nya itu ketika lagi emosi yang seperti apa tuh? Apakah sevariatif itu atau ada emosi tertentu yang mostly sih berangkatnya dari sini nih gitu? Enggak ada sih itu. Kalau gue lagi excited kadang-kadang gue juga suka nulis. Atau nggak gue lagi observe gitu ya. Gue lagi ada di suatu tempat gitu, gue observe. Gue merasa misalnya gue disconnect dari orang-orang yang ada di situ. Gue observing kan, dan gue biasa iseng jadi nulis satu panjang gitu. Ada juga yang kadang-kadang hasil observasi sih ndak, karena gue tuh memang dari dasarnya tuh emang curious banget gitu terhadap, gue tuh seneng bertanya, sering nyari, makanya gue seneng baca buku kan, karena gue tuh seneng menggali gitu. Kalaupun nonton film pun gue lebih tertarik dengan behind the scene-nya gitu, karena gue pengen tahu proses berpikirnya, proses kreatifnya gimana, kayak nonton gimana si sutradaranya atau si kostum desainernya itu menuangkan pikiran mereka menjadi suatu karya gitu tuh, gimana tuh cara berpikirnya, apa sih yang inspire them, gimana cara mereka researchnya, itu gue tuh kayak seneng banget gitu nonton kayak gitu. Jadi ya memang observasi sih dan mencari gitu. Kadang-kadang gue nulis tuh karena gue kenapa ya begini gitu. Kadang gue nanya kemana-mana, ke Google lah, ChatGPT lah, gue nanya. Karena gue seneng nyari data, fact gitu, faktanya apa, ininya apa, secara history gimana, backgroundnya apa ya gitu. Informasi detailnya lah gitu ya. Oke. Kalau karya terbaru lo nih, Sin, judulnya Sin. Itu sebenarnya dari kapan sih udah mulai udah mulai di create-nya gitu? 2008 deh ndak? Oh iya? 2008. Udah Karena lama juga ya? Rekamannya 2008, ada timestamp-nya kok di 17 tahun? Di lagunya. Jadi memang awalnya tentang apa sih, maksudnya kayak Sin. Jadi nah gini, gue pada saat nulis tuh kadang-kadang juga ada gini, gue tuh orangnya visual banget. Jadi di otak gue itu adalah gambar gitu loh ndak, yang dimana kayak film, kayak gambar, kayak apa gitu tuh. Jadi nulis itu adalah gue menggambarkan apa yang gue lihat secara visual gitu di kepala gue gitu. Nah scene itu tuh sebenarnya kan ya itu karena gue merasa ada ketidakadilan gitu kan, selalu itu kan core problem gue. Nah di situ gue tuh melihat rasa curiosity gue ya, karena kan gue juga dulu SD sekolah Katolik, terus gue juga sempat belajar Buddhism juga di kuliah, waktu di kuliah tuh kan harus ada pelajaran agama. Gue ngambil itu karena gue nggak bisa baca Al-Quran, jadi gue ngambil Buddhism. Nah terus di situ gue melihat kalau dari Bible gitu ya, atau ini bahwa di Genesis gitu, kitab Kejadian, bahwa
Hawa itu dianggap sebagai sumber masalahnya kenapa manusia bisa sampai diusir dari surga karena dia nyuruh Adam makan the forbidden fruitnya itu kan. Nah di situ gue melihat lah kenapa dia yang kayak kesannya tuh narasinya menyalahkan dia gitu. Padahal di situ dia cuma bilang aku dikasih tahu ya kamu mau nyobain nggak? Terus kenapa lo mau ngambil gitu Adam? Gitu kan maksud gue tuh kayak terus kenapa lo jadi nyalahin istri lo gitu atas sesuatu pilihan yang lo pilih sendiri dan lo juga udah dikasih tahu kalau itu nggak boleh dimakan gitu. Sebenarnya itu satu. Terus banyak hal lah kayak Helen of Troy juga, perang Troy itu, Trojan War itu kan kayak dianggapnya dia yang membuat menseduce Paris supaya bikin perang gitu kan, supaya menculik dia dan akhirnya perang gitu. Terus banyaklah hal-hal di mana perempuan itu selalu dianggap sebagai sumber dosa, dan perempuan tuh dianggap even kayak di kasus-kasus yang kekerasan terhadap perempuan tuh dianggapnya perempuan karena lo pakai baju gini lo menggoda gitu. Itu yang membuat gue tuh kayak ini gue marah gitu. Ada kemarahan feminine wound yang secara kolektif yang gue ambil dari cerita-cerita orang di dekat gue juga, apa yang gue lihat di berita, dan itu gue tulis. Dan di situ pas saat gue nulis tuh gue cuma pengennya ini perempuan yang disalahin sama satu kota gitu. Terus kayak ini dalam dunia universe yang gue di otak gue ya pada saat gue mengolah kemarahan itu ya, maksudnya emosi itu, ada perempuan disalahin oleh satu kota, dianggap sumber dosa, kayak witch hunt lah zamannya Salem zaman dulu gitu ya, perempuan yang punya intelijensia tinggi atau punya kemampuan healing tuh sih dianggapnya penyihir lah, apalah lo dukun lah kayak gitu ya, yang terus akhirnya di persekusi gitu. Di situ gue berpikirnya ini perempuan ini disalahkan karena dia misunderstood, padahal dia sebenarnya dia orang yang nggak ada salahnya gitu, ya ada salah tapi maksudnya bukan yang sumber dosanya. And then di persekusi itu dia kayak she burns the whole city gitu. Dalam pikiran gue tuh kayak udah kayak phoenix aja gitu, dan kayak naga gitu, kayak gitu. Biasalah gue kan banyak imajinasi gue tuh heboh gitu di kepala gue kan. Terus abis itu udah nih, terus gue bikin lah dalam jadi lagu scene itu. Berapa tahun kemudian gue nonton Game of Thrones kan. Terus gue ada adegan Daenerys gitu yang dia si telur naganya itu dia dibakar terus naganya lahir gitu. Terus yang kedua yang dia ngebakar satu kota, itu kayak kok sama kayak lagu itu. Gue udah rekaman 2008. Kok sama ya kayak lagu gue ya. Maksudnya apa yang gue pikirin di otak gue itu, gue kadang-kadang ternyata memang ada orang-orang yang berpikir hal yang sama gitu. Dan gue senang aja gitu, kayak yes ini bener sih, sama persis nih kayak apa yang, walaupun konteksnya beda ya. Terus ya udah 2008 itu kenapa kita nggak rilis di tahun yang sama, karena tadi kita mau rilis album kedua kan. Cuma kerja lah, inilah itulah, terus akhirnya mundur. 2022 tuh gue udah sempat photoshoot buat artwork scene ini waktu gue mau rilis Aquarius kan. Tapi kayak ya itu memang kadang-kadang lo nggak bisa memaksakan timeline dari universe gitu loh. Lo harus sabar aja menunggu, tapi lo kerja gitu, tetap berusaha untuk bisa rilis. Dan akhirnya 2025 setelah gue baca peruntungan pace bazi gue tanggal 12 Juni katanya. Ya udah, gue rilis 12 Juni. Dan lo berarti kayak mencari tahu juga ya, kayak pace lo bazi itu. Karena awalnya kan gue dipaksa sama temen gue yang emang dia into that kind of thing ya. Terus gue yang kayak ya udah deh, oke lah, gue cobalah gitu, ketemu orang yang bisa ngitung-ngitung bazi ini. Terus dia menjelaskan bahwa bazi itu ada algoritma yang udah dibikin selama beribu-ribu tahun di Cina sana gitu. Dan pertamanya digunakan untuk almanak untuk para petani gitu loh, untuk menanam itu kan ada hitung-hitungan lah. Gue begitu dijelaskan bahwa itu algoritma, maksudnya ada algoritmanya,
hitung-hitungannya gue langsung oke, gue percaya gitu. Jadi bukan cuma sekedar superstitious aja gitu, bahwa ini emang ada hitung-hitungan yang udah dipakai beribu-ribu tahun gitu, dan awalnya digunakan untuk pertanian gitu-gitu kan. Oh oke, gue percaya. Dan gue percaya elemen, gue percaya energi secara fisika ya. Jadi buat gue tuh untuk percaya itu gue percaya gitu. Untuk ya guidance juga aja. Betul, gitu guidance ya. Okay. Gue cuma mikirnya ya udahlah tanggal 12 hari Kamis. Terus gue berpikir lagi, biasa orang rilis hari Jumat, gak apa-apa kita colong start di hari Kamis. Tetap aja masih bisa masuk playlist hari Jumat. Tapi kita lebih duluan daripada yang jadi pas di hari Jumatnya tuh dang gitu naik. Itu sudah gue pikirkan secara logika juga ndak. Jadi ini masih fresh banget ya Sin ya. Rilisnya 12 Juni 2025. Balik lagi ke tadi behind the scene-nya si Sin ini gitu ya. Itu kan menarik banget, itu lo ngangkatnya dari kayak feminine wound gitu. Collective feminine wound. Collective feminine wound. Sedangkan di dalam diri manusia itu kan juga embody feminin, maskulin, baik itu cewek ataupun cowok gitu. Kalau dikaitin sama diri lo sendiri gitu, your feminine wound itu berasa gak sih? Maksudnya kayak mungkin kayak selama ini lo terlalu maskulin gitu, sehingga sebenarnya sisi feminin lo nih sebenarnya udah meronta-ronta nih untuk kayak dilirik juga gitu, untuk akhirnya ditumbuhkan. Gue tuh di tahun 2025 ini bahkan gue lumayan bisa, gimana ya, gue memang sangat maskulin karena dari ya memang figur feminin gue pun juga dari kecil tuh kurang gitu ya. Dan gue memang lebih banyak, akhirnya gue sekarang mengerti kenapa gue kurang bisa bergaul sama perempuan gitu. Itu lebih karena gue dari kecil nyokap gue tuh nggak terlalu yang nurturing yang kayak feminin, memberikan feminin connection ke gue gitu. Jadi gue agak bingung gitu. Jadi awkward gitu loh kalau sama perempuan. Bukannya gue gak suka main sama perempuan, enggak. Gue malah pengen banget gitu. Yang kalau ngeliat anak gue gitu, yang dia sangat teman-temannya cewek-cewek terus girly gitu-gitu. Tapi gue itu awkward karena gue gak terbiasa gitu. Gak dibiasakan, gak punya koneksi yang kuat dengan my mom gitu. Dan buat gue lebih gampang untuk gaul sama cowok karena gue deket sama bokap gue gitu. Jadi untuk navigate di sana tuh gue lebih gampang gitu. Dan ya udah, itu yang satu yang gue rasain sih, kayak gue banyak menjadi maskulin itu karena memang keadaan gitu. Dan akhirnya ada momen-momen dimana memang sulit sih Nda untuk nge-switch itu ya. Apalagi kita secara kolektif kadang-kadang kita ngerasa bahwa kalau kayak manja apa gimana gitu, kita ngerasanya tuh nanti kayak diremehkan nantinya gitu sama laki-laki apa sama sekitar gitu. Kayak approval tuh masih approval laki-laki gitu, approval maskulin. Itu yang gue ngerasa kayak itu yang gue lagi mencoba sih untuk bisa lebih mendekatkan mengeluarkan lebih banyak sisi feminin gue, bukan secara look, maksudnya gue suka dandan apa gitu-gitu, tapi secara dari dalam diri bahwa gue bisa lebih slow mungkin, lebih soft gitu. Tapi ya sulit juga karena posisi gue saat ini di pekerjaan gue harus memimpin kan, memimpin, tapi gue juga berusaha untuk lebih memimpin dengan lebih feminin, maksudnya lebih balance gitu antara yang logis dan tegasnya dari sisi maskulinnya, tapi juga punya rasa empati gitu, berpikir itu ada empatinya, itu lebih nurturing gitu ke orang-orang yang gue pimpin, itu adalah untuk membalance itu gitu. Dan feminin itu kan juga lebih ke intuisi juga. Betul, kan ya? Intuisi. Saat ketemu orang gue pasti kayak gue nggak suka deh. Dan intuisi gue berapa kali bekerja sih, dalam arti ada orang-orang yang gue kayak gue cocok nih kayaknya, oke gitu, terus gue hire, dan ternyata emang sampai saat ini masih membuktikan bahwa intuisi gue benar gitu. Ada orang yang gue dari awal gue udah nggak suka deh sama nih orang gitu, dan benar gitu, intuisi gue benar gitu, pelan-pelan terasah gitu, terbuka gitu loh, bahwa emang benar nih orang-orang ini sesuai dengan apa itu. Karena gue kadang-kadang kita mikir apa kita yang gila, apa kita yang paranoid, apa yang gimana, itu kan
suka ada pikiran-pikiran gitu kan kalau kita Iya. dengerin intuisi. Tapi ya itu gue selalu mencoba membalance antara logika gue dengan intuisi dan emosi dengan apa namanya cara berpikir yang lebih nggak emosional gitu. Oke, yang masih ada logikanya juga gitu ya. Mm-mm. Menurut gue ngikutin intuisi tuh penting banget sih. Betul, Karena itu betul. tuh kayak kompas aja di Mm-mm. hidup kita gitu. Mm-mm. Lo ada gak sih kayak hal-hal yang lo latih untuk diri lo sendiri supaya intuisi lo Intuisi tuh ya. lebih tajam gitu? Jujur gue Apalagi tuh kan lo seorang leader juga nih ya kan. ada sih Nda, tapi kadang-kadang kita juga harus berpikir bahwa intuisi, tapi gue selalu mau coba backup itu dengan data gitu. Jadi ada proofnya juga gitu. Iya. Kadang-kadang intuisi itu kan sebenarnya karena kita lebih peka terhadap data juga gitu, dan terhadap apa aksi reaksi, pokoknya hal-hal kayak gitu ya. Gue selalu mencoba ada data yang bisa membackup intuisi gue juga gitu. Jadi gue nggak mau yang blindly cuma dengan intuisi doang gitu. Oke. Tapi ada, gue sampai waktu itu ada satu momen dimana gue harus banget nih pergi ke satu kota gitu untuk interview orang gitu. Entah kenapa kan padahal bisa ya online, tapi gue nggak tahu gue harus ketemu gitu. Dan emang beda sih lo interview online sama interview ketemu, kan you can feel their energy kan. Itu yang akhirnya wah emang Akhirnya lo datengin ke kota itu gitu ya. Kadang-kadang emang gitu. Kadang-kadang gue mikir kenapa sih gue harus banget, gue kenapa ya secara otomatis tiba-tiba gue pesen tiket, pesen hotel gitu-gitu. Akhirnya gue pikir ya udahlah jalanin aja yang kayak begini-begini. Mungkin emang ada momen yang dimana gue harus biarin intuisi gue yang berjalan gitu. Kayak misalnya kenapa tanggal 12 Juni, ya gue pikir harus nih bulan Juni ini aja gitu, nggak bisa kelamaan lagi gitu. Ya udah, terus gue nyari tanggal bagusnya gitu. Itu intuisi ya. Gimana cara lo bedain itu intuisi atau kayak impulsivity gitu? Karena kalau impulsif itu kalau gue ngeliatnya lebih kayak nggak ada misalnya gini, kayak kenapa gue harus pergi ke kota itu gitu. Itu memang udah ada plan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan gitu. Terus tapi bisa ada jalan lain yang dimana gue nggak harus datang juga gitu. Tapi entah kenapa gue harus datang gitu. Dan sebenarnya gue di sana juga nggak yang terus gue hura-hura gitu. Gue kerja kan. Jadi kalau impulsif tuh gue merasanya tuh adalah momen-momen yang dimana lo melakukan tuh untuk mendistraksi diri lo gitu. Iya kan? Tapi kalau ini kan gak ada hubungannya sama distraksi gitu. Gue kesana ya kerja juga gitu. Jadi kayak udah gue jalanin gitu. Atau enggak gue misalnya gue harusnya meeting nih, gini ada 2 meeting, kenapa gue harus maksain yang ini gitu. Oh ternyata yang ini lebih kayak gitu ndak. Karena kan ya umur lo sekarang ini udah umur lebih berpengalaman kan. Betul. Gitu ya. Daripada mungkin anak-anak muda yang lagi nonton gitu, yang mungkin masih sering ngikutin impulsnya dia gitu untuk akhirnya decide sebagai pengambil keputusan gitu. Akhirnya jadi ngerasa ya gue kemarin nyesel, let's say, aduh impulsif banget sih gue gitu. Ya itu bedanya gini, impulsif itu adalah pada saat lo itu memilih itu tuh kayak berdasarkan emosi gitu. Kalau ini udah gue timbang-timbang gitu. Terus gue pikir-pikir ya udahlah pada saat gue di sana apa yang bisa gue lakukan, tapi kenapa gue kepengen banget pergi ke sana gitu. Itu yang gue juga nggak bisa ngejelasin. Kalau impulsif tuh kayak misalnya gue kayak ya udah gue mau bikin misalnya bikin kantor yang mewah di mana gitu. Padahal sebenarnya mungkin gue dananya nggak ada gitu. Itu impulsif. Cuma menginikan memuaskan ego gue doang gitu. Sesaat gitu misalnya. Atau nggak gue lagi malam-malam lagi browsing apa gitu sosial media, terus tiba-tiba ngeliat ini, gue mau makan ini sekarang juga gini. Padahal sebenarnya nggak ada gunanya buat lo, cuma lo memuaskan hawa nafsu lo doang gitu, ego lo doang gitu. Iya kan? Ujung-ujungnya pokoknya nyesel aja biasanya kalau impulsif ya. Iya, karena itu sebenarnya itu ndak yang makanya gue bilang intuisi itu karena ada sesuatu yang itu decision yang udah terukur gitu. A atau B, tapi kenapa intuisi gue ke B gitu. Tapi kalau impulsif itu adalah untuk memuaskan ego lo doang gitu. Impulsif gitu, tapi sebenarnya nggak ada pentingnya juga lo melakukan itu gitu kan. Kalau ini kan emang A atau B dua-duanya kerja, cuma kenapa yang B gue harus kerjanya
pergi ke sana gitu. Oke. Dan Mm-mm. itu kayak emang butuh practice lagi tuh ya untuk Butuh 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 ngebedainnya ya. butuh. Dan Mm-mm. balik lagi di umuran lo nih yang udah kepala 4. Lo Hmm. mengalami midlife crisis gitu gak sih Mbak? Oh ya mengalami dong. Pasti Kayak lo gimana tuh? ya pasti pertama gini, kita nggak bisa mengingkari bahwa orang itu ada yang namanya ageism gitu. Yang lo bias yang berdasarkan umur, bahwa orang yang udah berumur, terutama perempuan ya, itu dianggapnya udah nggak valuable. Kalau lo udah nggak cakep, lo udah tua, lo ini. Sedangkan cowok, aging like a fine wine gitu. Kalau perempuan tuh kayak, even yang kayak kece-kece yang di umur 50 ke atas masih kece kayak Sofia Lacuba aja, orang tuh masih gimana ya, pujiannya tuh ada yang juga ngejulitin gitu loh, hal-hal kayak gitu. Atau nggak jadi kayak semacam apa, merendahkan lah apa gini-gini ya. Kalau gue dulu sempat mengalami yang namanya ada orang yang gue kenal gitu ngomong, lu udah tua ngapain sih lu masih bermusik, lu ngejar apaan gitu, musik lu juga emang relatable sama Gen Z apa sama anak-anak sekarang gini. Lu udah tua lagi, momen lu udah gone gitu. Terus gue kayak mikir, tapi kan musik gue kan bukan musik yang gue ngejar untuk gue harus cantik di atas panggung atau di ini, bukan musik yang seperti itu gitu loh, maksudnya bukan performance yang seperti itu gitu. Musik gue kan sangat niche gitu, dan emang gue keluarkan tuh memang ya mau relate sama mau viral mau enggak gue nggak peduli gitu. Itu lebih yang gue cari adalah gue mengeluarkan karya yang dimana mungkin akan menyentuh 5 orang doang, tapi ya udah gitu, itu membuat gue udah bahagia banget gitu ndak. Karena itu karya, itu legacy gitu yang gue ingin tinggalkan. Tapi pada saat itu kan 2020 ya, orang tersebut ngomong sama gue gitu. Itu kan dimana kita hidup di bubble COVID nih, yang lo nggak bisa keluar, nggak bisa ini, dan orang yang lo ketemu ya itu aja, yang lo kerja bareng itu aja gitu kan. Di situ gue sempat ngerasa kayak imposter syndrome gitu loh. Gue ngerasa apa selama ini yang udah gue bikin, karya-karya gue semuanya tuh nothing gitu. Gue tuh sebenarnya itu nggak berarti lah, itu ini jelek lah apa gini. Gue sering sih kayak gitu. Gue merasa iya kan. Terus lo ngerasa kayak, aduh gue udah tua, gue ini orang, gue entah kalau bikin video klip gini-gini pasti orang mikirnya apaan sih ini udah tua lo gini, nggak masih sok kayak anak muda gitu. Itu ada gitu pikiran-pikiran gitu. Tapi akhirnya setelah lewat 2020 dan udah nggak di bubble COVID lagi, dan gue udah memutuskan hubungan yang toksik dengan orang ini gitu ya, gue pelan-pelan itu kayak melihat nggak salah kok lo udah tua mau melakukan hal-hal, kan kita pernah ngalamin, kita duluan malah daripada anak-anak ini gitu. Terus apa salahnya, we're not imposter gitu, we're just continuing the legacy gitu loh. Kenapa salah gitu? Tapi kan memang gitu, dari society kan ada judgement yang kayak lo, apalagi perempuan ya, yang kita dituntut selalu harus cantik, harus muda, harus ini, kalau enggak sesuai dengan umur dong pakai bajunya kayak gitu. Emang kenapa sih orang-orang kenapa harus ngatur hidup orang lain banget gitu? Ada midlife crisis, atau enggak gue rasa aduh gue harus bisa lebih sukses lagi, coba gue dulu begini gitu, ada ndak? Tapi ya gue mikirnya sekarang ya udahlah, mau apa gitu, toh lo udah menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Dan mungkin achievement ya lo merasa nggak puas gitu ya, tapi orang lain melihatnya udah kayak you're inspiring gitu buat mereka gitu. Jadi kita nggak, ya udah gitu, kalau gue accept aja deh sekarang tuh udah di momen yang gitu. 1-3 kata lah yang kayak bisa ngungkapin chapter lo sekarang tuh lagi di mana sih Mbak? Apa ya? Bisa dalam ya, termasuk dalam healing journey-nya ya. Apakah tadi acceptance gitu? Mulai mendapatkan enlightenment sih. Enlightenment tuh dalam arti gue udah mulai tahu, oh ya ini kayak gini toh, ini gini. Udah mulai menerima, udah mulai pelan-pelan bisa ngebalance gitu antara ego dan juga mindfulness, dan juga spiritual, secara spiritual tuh gue juga lebih tenang kayak gimana gitu. Tapi gue juga tahu bahwa ego tetap harus penting, harus ada ndak? Iya, baru gue tadi pengen nanya tuh. Betul, lo harus menganggap ada. ego tuh sekarang gimana sih? Harus ada. Kalau nggak ada ego lo nggak ada ambisi.
Dalam hidup tuh kan lo harus menjalani dengan passionate gitu. Pada saat lo nggak punya ego itu, lo nggak bisa passionate dong. Dan kalau lo jadi terlalu suci banget gitu, jadi membosankan gak sih? Lo harus tetap punya ego itu membuat lo menjadi manusia gitu. Dan buat gue itu exciting gitu. Gue masih seneng gitu ngeliat orang yang kayak arogan gitu-gitu, karena membuat gue tuh, nih orang boleh juga nih gitu pedenya gitu. Kalau yang terlalu aku baik, aku suci, aku si paling ini, basi banget deh. Nggak, maksudnya buat gue tuh kayak, masa sih gitu ya. Ya udah sih, mungkin dia udah menemukan ketenangan hidup, tapi artinya hidup itu kan ya lo harus jalanin dan harus ada positif negatif, itu nggak bisa dihindarin betul. gitu. Ada yin ada yang. Iya, foton elektron gitu, itu kan emang harus saling harus ada balance ya antara terus. Baik dan kadang-kadang gini, kita sebagai pemimpin aja gitu karena baik buruk itu tuh persepsi. Betul. Dan negatif kan udah pasti ada gitu, positif pasti ada. Cuma gimana kita harus nganggap negatif semuanya. Ini jelek, itu kan persepsi. Ya kayak misalnya ada dewa Siwa yang destroy, ada yang ada dewa lagi yang membuild ulang, membangun, itu kan sebenarnya kan balance gitu. Dan buat gue kayak jadi pemimpin gitu, ada momen-momen dimana gue harus jahat gitu, harus tega gitu. Karena kalau gue nggak tega nanti ya nggak balance gitu loh. Harus ada reward, ada punishment juga gitu. Semuanya harus ada. Jadi buat gue ya asal selama ego itu tidak merugikan atau mencelakai orang lain, why not gitu. Kadang karena memang dia tuh ada sih ya, ego itu ada. Karena yang gue belajar dari kan gue lumayan sering dengerin si Eckhart Tolle itu kan, penulis buku The Power of Now itu. Dia emang selalu ngebahas tentang presence lah di setiap teachingnya dia gitu, present consciousness. Dimana dia tuh selalu menganggap ego itu tuh semacam drive, bukan? Semacam bahaya gitu, danger, alarm juga. Ketika lo udah mengidentify diri lo tuh di dalam ego itu tuh kayak bisa mencelakai gitu. Dan karena dia juga udah ngelihat dunia ini tuh udah didominasi sama ego. Oh iya. Gitu. Tapi maksudnya gini. Tapi memang ego itu nggak bisa dihilangkan, emang ada. Cuma gimana cara kita itu kesadarannya lebih dalam lagi. Untuk tahu itu lo lagi ini ego lo yang driving lo gitu. Tapi buat gue ego itu karena gini, pada saat gue mau bikin karya, kalau gue nggak punya ego, gue bikin karya ya udah deh apa adanya gitu. Ya udah nggak ada yang kayak passion gue bahwa ini karya gue harus keren, gue harus ini, gue harus begadang sampai berhari-hari untuk bikin sampai ini jadinya buat at least memuaskan ego gue sendiri bahwa ini bagus gitu. Itu yang ngedrive lo kan. Tapi pada saat itu too much, ya semuanya yang berlebihan tuh maksudnya nggak baik gitu. Lo akhirnya dimana lo harus tahu kapan lo menyetop, udah sampai sini aja gitu. Ya kayak misalnya bikin musik udah enggak, masih kurang lagi. Kapan nih mau dirilis? Itu harus gue yang stop gitu. Stop, yuk rilis, udah. Maka kita nggak bisa perfect gitu loh. Maka ada istilahnya healthy ego ya. Iya, makanya maksudnya kalau nggak ego bahwa gue pengen nih tampil cakep gitu, maksudnya biar gue merasa pede, itu kan ego lo juga gitu. Dan itu yang membuat lo jadi punya motivasi untuk memperbaiki diri lo, yang kayak gitu-gitu. Iya, balik lagi setiap orang tuh punya persepsi very yang complex, kompleks dan tergantung gimana kita bisa bertanggung jawab sama apa yang kita percayain itu gitu kan. Oke. Dan buat gue tuh kayak manusia tuh layernya banyak banget, waduh, semakin kita ini makin nggak nemu kalau kayak apa namanya onion gitu, lo nggak nemu dalam tengah core-nya gitu. Infinite ya. Karena bener-bener layernya banyak banget, dan tiap layer tuh pas lo buka aduh nangis. Ya gak sih? Iya. Tapi ya seru gitu. Itu yang membuat kita menjadi menarik gitu. Maksudnya imperfection kita, semua yang tidak sempurna dari kita itu yang membuat kita tuh raw gitu. Kita kompleks, kita bisa punya emosi gitu. Nggak kayak AI gitu. AI perfect aja, tapi dia nggak ada emosi. Dia based on ya udah data, logika ini gitu. Tapi dia nggak bisa mengolah emosi gitu.
Dia nggak bisa punya emosi, dia nggak bisa punya kompleksitas untuk kita tuh kayak di otak kita kan tabnya banyak banget tuh, bisa mikir dalam hal emosi aja gitu ya. Untuk mikir satu hal aja kayak tapi ntar begini, tapi ini gini, tapi gue punya ini, tapi gue punya trauma ini, seru gitu. Makanya gue bilang keren ya, manusia tuh keren, apa Tuhan tuh hebat gitu menciptakan manusia sekompleks itu gitu. Lo kayak mulai kapan tuh bisa menganggap kalau emosi itu permainan yang seru gitu? Karena kan ketika mungkin sebelumnya kita terlatih gitu kan, terjebak di emosi kan rasanya aduh gitu kayak. Gue juga masih sering terjebak lah, masih ada lah terjebak itu gue nggak pernah, gue udah bisa, kalau udah sampai bisa lepas dari itu semua itu artinya gue cuma nganggap ini permainan gitu ya. Tapi gue seperti biasa yang gue bilang, gue observan kan, gue sangat suka mengobservasi. Jadi gue ini kayaknya emosi gue lagi, even ke diri gue sendiri nih, gue tahu nih tapi kok susah ya keluarnya gitu. Lo tahu tapi lo kayak lucid dream ya. Kayak lo tahu tapi lo kok nggak bisa keluar gitu. Kok belum bangun nih gue. Nanti gitu. pada saat lo udah setahun kemudian lo ngeliat ke belakang baru bodoh banget gitu, kayak kenapa sih kita tolol banget waktu itu gini. Lo baru bisa berpikir jernih gitu, ya kan? Pada saat lagi di dalamnya kan lo nggak bisa udah semuanya kan menguasai gitu, membelenggu. Lo pernah nggak sih lo lucid dreaming? Kayak lo sadar di mimpi lo tuh lagi mimpi gitu. Pernah nggak ya? Gue lupa deh, tapi gue inget ada sih momen yang dimana ada 2 kali gue mimpi yang dimana tuh real banget, sampai gue masih sampai inget, sampai walaupun nggak bisa deskripsiin ya secara detail, tapi gue masih inget gitu, kayak feelingnya, momennya, rasanya, terangnya kayak gimana kayak gitu. Gue nggak tahu itu lucid dream apa enggak, tapi gue kadang suka ada mimpi-mimpi aneh kayak gitu sih. Oke. Selanjutnya gue juga jadi keinget waktu itu pengalaman lo bulan Maret deh kalau nggak salah ya, tahun ini waktu lo lagi di Bangkok. Dan itu pas lagi ada gempa. Itu gue kaget banget sih ketika lo cerita lo lagi di sana pas lagi gempa itu. Nah, itu boleh dong lo sharing sedikit ceritanya. Itu sampai bikin trauma gak sih? Trauma? Enggak sih ya. Untuk saat ini udah enggak. Cuma gini, itu lucu yang kita ngomong intuisi lagi ya. Itu kan gue lagi training tuh di Bangkok. Nah, di hari terakhir gue jadi gini. Ternyata tuh itinerary-nya tuh salah gitu. Gue training tuh cuma 3 hari. Hari keempat tuh sebenarnya udah nggak ada. Jadi which is gue padahal udah booking flight malam nih di hari terakhir gue. Terus gue berpikir, aduh, pengen pulang buru-buru. Ini karena sebelum Lebaran kan. Gue pengen pulang buru-buru apa rubah ke pesawat pagi ya. Terus waktu itu karena gue traveling dengan adik gue, ternyata dia masih ada urusan meeting gitu. Dia bilang enggak lah, pulang malam aja gini-gini. Ya udah, akhirnya padahal gue udah ada feeling gue pengen pulang pagian deh gitu, pulang pagi aja deh gitu. Cuman terus akhirnya ya udahlah, daripada pisah-pisah mendingan bareng aja sama adik gue kan baliknya. Toh gue juga di hotel dikasih apa namanya, extend sampai jam 3 gitu. Jadi gue jam 3 gue bisa meeting di kamar hotel. Besok gue baru jam 4 mau cabut gitu. Terus lagi meeting nih, lagi Zoom meeting, tiba-tiba itu gue bener-bener karena gue itu di upgrade ya kamarnya. Terus itu jendela semua kan, yang bener-bener kita di ruang tamunya gede banget tuh, jendela semua. Itu kok tiba-tiba lo tau kan yang kayak kaca gitu kan. Terus tiba-tiba kok goyang ya gue. Terus itu bener-bener goyangnya tuh kencang banget. Gue belum pernah ngalamin kayak, gue udah pernah berapa kali. Itu lantai berapa ya? 17 kalau gak salah. Wow. Iya 17 atau 20 lupa deh. Nah, gue udah pernah ngalamin berapa kali gempa di atas gedung yang lumayan gede gitu, yang kayak jelly gitu loh berasanya kayak uik gitu kan. Ini kayak 3 kali dari apa yang gue udah pernah ngalamin di Jakarta gitu, gempa-gempa. Ataupun di Bali waktu itu gue pernah juga ngalamin. Ini bener-bener, dan lantai 17 itu gue teriak-teriak, orang lagi Zoom meeting dengan apa namanya, orang banyak ya, maksudnya bukan rekan kerja doang, ini nih kayak partner dan klien gitu. Jadi kayak dan itu tuh dinding tuh udah apa pecah ndak. Itu adalah momen dimana gue teriak loh ndak. Gue belum pernah seumur hidup tuh teriak kayak tolong gitu. Itu baru kayak
saat itu doang. Dan akhirnya di situ pada kan gempanya 2 kali. Pada saat gempanya udah mulai berhenti, gue tuh kayak yang otak gue langsung mikir, gue harus turun, nggak mungkin bawa koper, walaupun koper gue udah gue pack semua ya. Tapi gue butuh komputer gue, karena ini isinya data-data gue semua gitu, pekerjaan gue. Tas gue untungnya kebetulan udah di pack, gue bawa isinya ada pasport segala macam. Nah pada saat itu yang sepatu yang ada di luar itu cuma high heels. Terus gue berpikir, gue nggak mungkin lari turun 17 tangga dengan 17 lantai dengan high heels. Yaudah high heelsnya gue gotong, gue taruh di dalam tas. Gue nggak pakai apa-apa tuh, gue udah barefoot aja gitu. Gue lari turun ke bawah tuh. Nah pas di tangga ketemu sama ibu-ibu yang udah separuh baya gitu, 2 orang Australia deh kayaknya, nangis-nangis, kayak mereka shock gitu. Terus gue bilang, ayo you can kita harus turun nih dan lo bisa gitu, gue bilang gitu kan. Jadi setiap turun pas sampai di lantai 16 gue teriak 16th floor, 15 more to go, yang kayak gitu, yang kayak lo kayak nyemangatin orang itu ya. Karena gue berpikir kalau misalnya nih 2 orang, saya gini, gue kebetulan staminanya oke lah karena gue olahraga tiap hari. Jadi gue turun lari tangga kayak gitu nggak berasa gitu ya, ndak. Berasanya baru 2 hari kemudian kakinya pegel-pegel gitu. Tapi kan ini orang tua ini kan belum tentu gitu kan. Jadi kan gue harus bisa bikin mereka nggak tiba-tiba kolaps gitu. Kita kan nggak, pada saat itu kan gue nggak tahu ini bakal gempa lagi atau enggak. Yang penting nih orang harus pada keluar semua semangat gitu. Dan di situ gue juga dengan teriak itu gue juga kayak menyemangati diri gue sendiri gitu. Karena masih ada ketakutan bahwa akan gempa lagi kalau sampai tiba-tiba gedungnya kolaps. Karena itu benar-benar pada saat gue di ruangan, I can see like even the building outside tuh juga pada goyang-goyang. Dan gue nggak terlalu jauh dari gedung yang kolaps di Chatuchak itu loh. Ya udah begitu nyampe bawah itu kayak semua ya udah gitu, semuanya ini tangan gue gemeteran dah, yang bener-bener. Iyalah. Karena itu bener-bener pada saat itu, di momen itu gue sempat berpikir ini bakalan jatuh semua, karena emang udah sampai kayak kusen-kusen itu pada ada yang beberapa yang copot gitu. Ya udah, terus nunggu, terus gue mulai berpikir ini kayak kita harus cepet-cepet deh ke airport nih. Ya akhirnya gue naik ke atas lagi, ambil semua barang gue. Itu juga nunggu tuh karena sempat ada dari SMS dari governmentnya Thailand, katanya akan ada gempa lagi yang gede lagi gitu, nyusul di jam 3 apa jam berapa. Akhirnya gue baru naik ke atas tuh jam setengah 4 lebih. Terus udah taksi nyarinya susah banget. Sampai akhirnya padahal gue udah jalan dari hotel jam 4, dapet lah taksi, untung tuh. Nyampe di airport telat gue. Pesawat Sebenarnya nggak ketinggalan, pesawatnya masih nungguin sampai kan harusnya pesawat gue jam 8.45 jam 9. Mereka baru take off tuh jam 10:30. Tapi kita dari immigration mau masuk immigration tuh kan harus tap scan barcode di tiket. Itu udah nggak bisa karena secara sistem udah jalan pesawatnya. Terus dan entah kenapa petugas security-nya itu kayak nggak komunikasi nggak bagus dengan gate gitu, dengan petugas di tiap maskapai gitu. Jadi ya udah, terus di situ gue harus nyari hotel lagi yang deket dari airport. Dan di situ Landa gue kadang-kadang berpikir kalau kita ya udahlah, terus terima, terus being grateful karena aduh alhamdulillah gue masih nggak apa-apa, gue ini gitu. Nyari taksi susah banget tuh keluar dari airport. Semua nyari kayak taksi online tuh susah. Terus kayak aduh gue udah ngantuk banget, udah yang kayak gue udah capek banget, gue pengen tidur. Lo terjebak 4 jam di dalam mobil kan tadinya kan. Terus tiba-tiba ada yang lewat, terus gue tau nih kayaknya bakal mahal nih, samperin aja deh gitu. Terus perjalanan cuma kayak 10 menit, dia minta 1.000 baht apa ya kalau nggak salah ya, gue lupa. Terus gue bilang nggak bisa, gope aja. Tawar. Terus dia bilang ayo udah deh. Akhirnya nggak tahu kenapa ya, itu juga gue bingung kenapa lo mau ya. Padahal kan lo bisa aja di saat lagi krisis kayak gitu kan tetap ngasih harga tinggi gitu. Terus kok dia mau aja ya. Terus ya udah, terus nyampe di hotel juga hotelnya bagus, terus juga gue dapet kamar. Terus ya
Padahal kan itu kan lagi chaos lah malam itu. Terus pagi juga bangun, ya udah semua lancar gitu kan. Kadang-kadang mikir ada di balik sesuatu yang traumatizing, yang chaos gitu ya. Terus gue nggak ketinggalan pesawat, gue capek nggak bawa koper apa segala macam. Tapi juga ya ada dikasih yang enak juga kok. Jadi gue nggak yang gimana banget. Kalau trauma mungkin gue lebih trauma naik pesawat turbulence sih ndak dibandingin gempa sih. Oke. Tapi intinya kejadian itu juga cukup profound gitu buat lo ya, dan kayak bikin lo semakin realize gitu, deep realization kalau being grateful dalam situasi apapun itu ya itu udah sepenting itu ya. Surrender aja gitu, kayak pasrah. Ya udahlah, 4 jam di dalam taksi. Gue akhirnya ya udah Pak, gimana gitu. Bapak lebih kasihan, terus dia lebih kasihan gitu, ambil nyetir, ambil nahan pipis juga. Soalnya dia sempat yang saya berhenti ya bentar ya, dia lari gitu ke pom bensin. Iya, gue cuma waktu itu lebih mikirnya kayak, gue lagi berpikir kayak strateginya nih gimana nih. Gue nyampe, apakah mungkin, terus kalau gue udah ternyata ketinggalan pesawat, gue mau naik pesawat berikutnya, gue langsung booking aja gitu. Jadi emang gue udah strategizing aja gitu supaya besok Pak, karena gue tahu nih pasti orang akan banyak yang ketinggalan dan akan pindah ke berikutnya kan. Jadi gue udah langsung pesen tiket. Dan itu gue grateful karena gue punya dana untuk beli tiket tanpa harus mikir untuk nuker jam gitu. Karena pas di sana di loket maskapainya itu yang orang mau nuker tiket itu kayak antriannya tuh kayak ngular, kayak mungkin 300 orang kali. Jadi ya itulah, ngelewatin si antrian itu gitu. Itu yang gue kadang-kadang mikir, ya udahlah, gue begini, gue mungkin kehilangan uang gitu, tapi at least I have the money untuk bayar untuk itu. Jadi gue selalu merasa ya udahlah, gue melihat, I always see the positive note aja on everything gitu loh. Jadi ya nggak yang gimana. Ya malah ada cerita gitu ndak. Iya. Gue ada kesempatan untuk ngobrol, cerita gitu. Pengalaman lah ya, pengalaman berharga. Waktu yang lo main kesini pertama gitu, kita sempat ngebahas tentang productivity guilt ya. Ketika lo nggak ngelakuin apa-apa tuh ada rasa bersalah gitu. Itu yang bikin lo jadi kayak pengen ngelakuin sesuatu terus gitu, being produktif, tapi di balik itu ada reason yang kayak kalau nggak ngapa-ngapain soalnya gue ngerasa bersalah sih. Itu gimana sekarang? Masih, tapi udah mulai membaik. Gue kemarin long weekend itu gue bener-bener istirahat, nonton TV, baca buku. Gue nggak buka komputer, maksudnya nggak buka laptop kerjaan sama sekali. Terus gue menikmati jajanan gitu-gitu. Jadi gue mikir kayak ada momen dimana kayak badan lo harus istirahat deh. Terus lo nggak boleh terlalu tough juga sama diri lo gitu. Sekali-sekali indulge lah gitu, tanpa harus merasa guilty gitu. Nah itu ngelatihnya gimana Mbak? Karena kan susah nih kalau udah terbiasa kayak gue tuh harus ngelakuin sesuatu, karena kalau enggak nih kayaknya nggak bener nih gitu. Apa ya? Gue kayak ya udah mau gimana, orang juga yang lainnya juga pada nggak kerja kok hari ini. Gue mau gimana? Ada momen yang dimana ya udahlah gitu. Akhirnya gue mencoba, ya udahlah toh, gue udah beresin semua kerjaan gue sebelum hari Jumat. Jadi gue udah beres. Jadi udah ya gitu. Jadi gue mencoba kayak lagi pelan-pelan tuh melakukan hal-hal yang di luar comfort zone gue sih. Tapi memang itu harus step by step ya, maksudnya nggak bisa langsung drastis instan berubah total gitu. Nggak bisa. Lo maksudnya lo udah menjadi punya karakter seperti itu udah berpuluh-puluh tahun, mengubahnya gini itu nggak gampang. Harus sabar banget ya. Tapi ya harus diniatin. Kalau nggak diniatin nggak akan mulai. Apa yang lagi lo niatin banget nih untuk lo bisa rubah pelan-pelan gitu dari diri lo sendiri? Ya itu trauma response gue yang kayak gue kadang-kadang masih overwhelmed dengan emosi ya, terutama kalau yang gue bilang tadi, yang gue ngerasa being treated unfairly atau ngeliat ada sesuatu yang diperlakukan tidak adil, gue bisa jadi wah gitu loh, bisa meledak gitu, atau nggak bisa obsesi banget terhadap isu itu gitu. Itu pelan-pelan lagi gue coba untuk beresin sih ya. Terus kedua apa lagi ya, yang pengen gue ubah ya,
ya itu productivity guilt itu. Dan itu gue udah mulai kayak liburan is okay kok gitu. Terus apa lagi ya, dua itulah ya at least sama ya itu, sama kadang-kadang gue suka overthinking kayak, karena gue bukan orang yang suka di depan layar ya, gue lebih behind the scene gitu ya. Gue sekarang kayak, dulu tuh gue selalu kayak ngerasa aduh gue malu deh gue nggak ini, terus sekarang gue ya udahlah, so what gitu. Makanya gue selalu menghadapi fear gue ya, jadi gue nggak pernah mau lari dari masalah atau dari fear gue. Jadi kayak misalnya contoh, kemarin gue pas bikin video clip scene, gue paksain banget gue bikin kayak behind the scene interview semua orang-orang yang kolaborasi dengan kita dengan Santa Monica di video clip scene gitu. Dan diikutin kamera gitu tuh untuk interview orang tuh nggak nyaman banget gitu. Gue langsung self conscious, terus gue merasa gue awkward nggak ya nanyanya, atau gue kayak ini ya, tapi ya udahlah. Terus pas gue ngepost tuh gue udah ya udah gue post gitu. Dan pada saat gue baca komen-komennya, enggak kok, ternyata orang nggak melihat itu aneh atau awkward gitu. Jadi emang kayak gitu tuh harus tetap dijalanin aja terus gitu ya. Iya, Jangan dihindarin tapi karena kalau nggak latihan. tetap apa ya, being genuine lah. Kayak misalnya gue sekarang mulai tiba-tiba ngepost gue lagi nyanyi, even kayak cuma di kamar apa di gimana. Dulu mana pernah sih gue mau kayak begitu, yang gue nggak make upan gitu-gitu gue ngepost. Tapi itu gue mikir, ya terus kenapa? Kan gue ngepost sesuatu yang nggak merugikan gitu. Terus ya orang mau komen dibilang apa, ya udah. So iya. Balik lagi cek intentionnya apa gitu ya. Oke, ini kan juga yang gue tahu dari lo tuh orangnya cukup rajin decluttering ya. Kayak beresin ruangan-ruangan di rumah gitu. Nah itu tuh lo lakuin tuh kayak rutin gak sih? Rutin Decluttering. Gue tuh kayak tiap, karena gue selalu susah banget gitu. Jadi gue amazed sama orang-orang yang gue kadang-kadang tiap hari pun gue kadang-kadang masih suka buang-buangin. Gue per part gitu ya Nda. Jadi gue gak yang dalam satu hari wah semuanya gitu, itu lo overwhelm. Kayak misalnya gue selalu ngejadwalin, misalnya nih kalau di hari weekdays yang dimana gue kerja, mungkin sore malam kalau gue sempet satu area dulu gitu, kayak misalnya lemari, meja rias gue, atau enggak laci lemari pakaian gue satu-satu, atau enggak wastafel area vanity di kamar mandi itu gue satu. Yang gue liat nih, ini botol sebenarnya udah berapa tahun sih nggak pernah gue pakai, buang gitu. Dan baru kalau pas weekend tuh baru yang decluttering yang agak lumayan gede-gedean tuh, itu biasanya tuh semua orang udah pada ketakutan tuh di rumah gue tuh, karena pasti gue akan beresin itu bener-bener yang obsesif gitu. Dan itu tuh mempengaruhi mental lo nggak sih setelah declutter? Rasanya lebih lega, lebih clear, lebih kayak lebih nyaman, lebih bisa berpikir, bisa lebih disiplin, rutin gitu-gitu. Karena kan kalau misalnya lagi messy itu kan lo langsung kayak udah give up gitu kan, mau melakukan itu jadi ngasih semangat bahwa hidup lo nih tertata gitu. Dan berada di ruangan itu tuh jadi lo nyaman, energinya bagus, jadi lebih flow-nya bagus, gitu. Kayak spacey gitu ya, ada ruang ya. Dan barang-barang yang emang nggak perlu itu emang nggak perlu ada gitu, udah selesai mereka serving kitanya gitu. Kayak gue nemuin tuh kemarin yang terakhir decluttering gede-gedean gue itu adalah CD kerjaan gue dari tahun 2007 kayaknya. Itu kan dulu waktu gue masih di majalah, semua fotografer, videografer kalau habis foto tuh pasti ngirim CD pertama yang raw dulu. Terus baru habis itu setelah kita milih, mereka akan kirim lagi yang final. Dan itu kebayang dari 2007 sampai 2017 gue di majalah 10 tahun, CD-nya sebanyak apa. Terus gue berpikir, aduh sayang, ini pasti masih banyak yang mungkin belum sempat gue pindahin ke external drive. Tapi terus gue mikir lagi, kan komputer gue sekarang semuanya dari laptop sampai yang iMac juga nggak ada tempat buat CD drive-nya. It's gonna take me like ini bakalan ribet banget kalau gue mau iniin. Terus ini juga banyak banget ya, udah selesai juga, udah keprint juga gitu loh, foto-foto ini udah jadi majalah, buat apa lagi gitu. Ya udah gue buangin.
Moga-moga sih nggak ada data-data yang ini ya. masih kepikiran Nggak, langsung. gue ada kepikirannya gini. Sebenarnya kalau buat gue kan gini, kalau raw foto itu kan banyak yang mungkin fotonya tidak enak dilihat gitu. Maksudnya bukan gini ya, maksudnya selebriti atau model yang gue foto, mungkin fotonya mukanya lagi jelek, nggak siap, atau bajunya mungkin agak nggak rapi gitu. Itu lebih pemikiran gue itu sih. Cuma ya kemarin gue bilang pas dibuang gue suruh Dihancurin dulu, dirusakin lah, dirusakin dulu si dia biar nggak ada kayak data-data bocor yang akhirnya disalahgunakan ya. Muncul fotonya siapa gitu, bukan salah gue ya. Karena lo udah berusaha ngerusak CD itu gitu sebelum dibuang. Oke, ini menarik banget sih karena tamu terakhir yang main ke podcast Anthem ini dia bilang kalau in this lifetime kita tuh emang cuma bisa menyelesaikan 2-3 masalah besar di hidup kita. Dan tadi lo udah menyebutkan 3 sih. Dan maksudnya 3 hal yang lo udah sadarin itu lo concern banget dan terus lo coba untuk improve, lo perbaikin terus gitu terkait itu ketidakadilan, productivity guilt, dan juga peran lo di depan layar gitu. Ya itu banyak sih, memang kalau kita mau tapi semuanya. Tapi at least 3 yang besar tuh itu gitu yang gue ngerasa tema besar di hidup lo. Banyak menghambat diri gue. Yes. Ya itu. Yes. Kalau yang lain-lain ada, tapi enggak efeknya nggak segitu parah gitu. Bukan tema besar ya. Dan tapi ini banyak inspirasi banget juga nih yang nyaksiin gitu kalau belum nemuin tema besarnya apa. Nah pelan-pelan deh. At least mungkin kalau udah kepala 4 moga-moga bisa nemuin gitu ya kan. Sebenarnya gini, yang menurut gue itu tema besar atau problem besar itu adalah ketika itu terus-menerus berulang terjadi, dalam arti dia efeknya tuh berulang-ulang terjadi yang core problemnya tuh itu lagi gitu. Walaupun efeknya tuh menjadi beda-beda gitu loh. Itu satu. Dan triggernya juga beda-beda ya. Dari orang kadang dari orang yang ini, kadang dari orang yang itu. Tapi sebenarnya sama emosinya gitu, rasa dan itu bikin, dan itu bisa merugikan gitu. Udah merugikan. Nah, itu yang kita mesti mikir, oh ini nih kayaknya nih ada sesuatu nih di situ. Oke. Thank you Mbak Edith udah sharing banyak di sini. Terakhir nih, apa yang pengen lo sampein untuk orang-orang yang baru memulai healing journey-nya, terutama anak-anak muda nih, yang kayak baru mulai kayak melek, oke, ada sesuatu dalam diri gue yang emang harus gue proses, karena kalau enggak ini bakal menyusahkan, terus menyusahkan gue dan akan comeback stronger nih sesuatu itu gitu, emosi besar itu. Sebenarnya itu satu adalah acknowledge sih, karena yang pertama itu adalah kita harus tahu dulu gitu loh, dan kita harus mau untuk tahu. Karena banyak orang denial gitu loh, kabur kan. Dan gue tuh selalu di moto hidup gue adalah hadepin, selesaiin, walaupun nggak 100% bisa bagus hasilnya dari yang kita udah lakukan, but it's better than not doing anything gitu. Pokoknya buat gue tuh semuanya ada problem, ada apa, hadepin, telan. Ini kayak gue belajar dari ternyata moto gue sama kayak Lewis Hamilton. Kalau ada problem, kalah, melakukan kesalahan, suck it up, face it. Tapi ya udah, lo belajar dari situ, abis itu lo move on to the next thing gitu. Untuk kalau nggak lo stuck di situ-situ aja. Tapi ya itu pertama kali adalah lo mau untuk menghadapi emosi yang nggak enak, feeling yang nggak enak, problem, kayak semua itu harus bisa lo berani hadepin gitu. Kalau kadang gitu, fear itu adalah sesuatu karena yang lo nggak tahu gitu loh. Padahal udah jeblos sih biasa-biasa aja gitu. Sebenarnya ya, mungkin nggak separah yang lo pikirkan gitu. Itu satu. Kedua yaitu jangan pernah kabur dari problem lo gitu. Distraksi sesaat itu cuma akan membuat lo makin feeling hollow gitu, makin kosong gitu. Karena itu gue bilang, lo distraksi sesaat, euforia, besoknya turun lagi, lo lebih crash, anxious lagi malah. Lo crash gitu kan itu. Terus ketiga, nggak usah ngeset bahwa lo akan heal dalam waktu ini dengan cara begini-begini. Enggak gitu.
itu pelan-pelan kok. Karena memang roda kehidupan tuh berputar terus gitu loh. Lo gak akan bisa sempurna beres dari semua problem lo gitu. Tapi at least dari situ lo ambil hikmahnya gitu. Dari progress lo itu, dari setiap step lo progress healing lo itu, lo bisa dapetin sesuatu gitu. Pelajaran, membuat lo lebih dewasa, membuat lo lebih wise, membuat lo lebih punya rasa empati terhadap orang lain, karena lo mungkin mengalami hal itu ke lo gitu. Akhirnya pada saat ngeliat orang lain lo punya empati, punya lebih banyak kebaikan dan rasa grateful, punya rasa ingin memberi karena lo merasa udah penuh diberikan terus kebahagiaan di dalam proses healing lo gitu. Dan itu sih yang buat gue intinya sih dinikmatin aja. Berikutnya nih, harapan lo tentang karya terbaru lo, Sin ini. Aduh, bahwa akan Sin makan bagaimana gitu. Iya. Gue sih cuma pengen ya itu, at least bisa menyentuh dan bisa giving something positive lah buat orang lain gitu loh. Gue nggak pernah pengen kayak lagu-lagu gue menjadi kayak performative activism gitu loh, bahwa wah ini akan, enggak sih. Gue merasa art itu bebas untuk diterima dan diinterpretasikan tiap orang gitu ya. Jadi apa yang gue pikirin seperti ini, tapi kalau orang menangkapnya beda, karena lirik gue kan sangat metafor banget gitu ya. Jadi ya udah, yang penting lo bisa merasa bahagia gitu pada saat denger lagu gue, atau inspired or feeling apa, atau mungkin ngeliat video klipnya juga lo bisa kayak feeling inspired atau merasa kayak oh ini bikin gue ngerasa apa, trippy apa gitu-gitu, itu udah more than enough for me gitu. Dan tentunya gue pengennya sih bikin performance yang keren juga ya, yang bisa bikin orang tuh ada di yang nonton tuh kayak ada immersive feelingnya gitu. Jadi itu yang gue pengen sih sebenarnya. Itu ego gue deh. Boleh, healthy ego ya. Itu yang gue kepengen. Dan berikutnya adalah ngeluarin karya lagi. Nah ini September kalau nggak Agustus. Lagunya udah ada, udah rekaman, udah ada artworknya, tinggal video klipnya doang. Belum boleh dibocorin ya? Belum, tapi akan ada kolaborator di situ yang di luar genre gue. Wow, Tuh, tunggu ini dari Santa Monica bulan September or August. Ntar gue liat bazi gue dulu, feng shui-nya. Lihat pacenya dulu lihat paca dulu. Agustus September akan ngeluarin karya baru. Tapi yang pasti yang udah rilis sekarang itu judulnya Sin. Bisa di semua music platform ada ya. Untuk video klipnya juga ada di YouTube. Ada di YouTube udah dari 12 Juni kemarin. Jadi jangan lupa untuk didengerin. Siapa tahu itu bisa jadi one of your healing anthems ya kan. Dan thank you banget sekali lagi Mbak Edit ya. Thank you Nda. Aduh udah. Jangan bosen-bosen mengundang. Iya. Ntar tahun depan 9 bulan lagi kita ini lagi ya, tanya update. Iya, update healing journey-nya. Dan siapa tahu juga ada yang mau komennya seputar apa yang tadi kita obrolin gitu. Atau mungkin kamu mau share your healing journey juga. Atau mungkin your newest healing anthem gitu mau di-share di sini, boleh silakan tulis di kolom komen. Kalau gitu Mbak Editnya pamit, Andari juga pamit. See you again on the next episode of Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Bye. Kata nggak Mbak? Bye.